Mekamato itu nggak laku. Diam! Apa ya? Jadi, seperti yang kalian tahu guys, dalam universe-nya Boboiboy, selain ada cerita kepahlawanan Boboiboy NCS-nya, jauh sebelum itu, ayah dari Boboiboy juga merupakan seorang superhero, yaitu Mekamato. Sehingga Mekamato menjadi salah satu spin-off untuk karakter ayah Boboiboy, yang menceritakan masa muda ayah Boboiboy sebagai seorang superhero bumi. Namun, ada beberapa anggapan jika Mekamato ini kurang populer di kalangan para fans Boboiboy. Ya walaupun karakternya sangat berkaitan dengan Boboiboy. Tapi bagi Nat pribadi, anggapan Mekamato nggak laku itu salah besar. Itu karena Mekamato cukup populer di luar Asia Tenggara, bahkan sampai mendapatkan beberapa penghargaan di negeri Sakura. Tapi untuk popularitas, ya perlu diakui, Mekamato memiliki popularitas yang berada di bawah anaknya. Ya kalian bisa lihat sendiri perbandingan viewersnya yang ada di YouTube. Namun hal ini bukan tanpa alasan. Itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang populernya Mekamato dibandingkan animasi anaknya sendiri. Dan di konten kali ini Nat ingin membahasnya secara lengkap. Oke? Jadi karena intronya udah kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaksi Gentar episode 2, Kuasa yang Menggentarkan. Alasan Mekamato kurang populer. Let's check this out. Yeay! Jadi, sebelum kita sebutkan alasan-alasannya, Nat ingin memberikan pendapat Nat pribadi untuk animasi yang satu ini. Jadi, menurut Nat, Mekamato merupakan animasi yang sangat niat digarap oleh Monster Studio. Itu karena ada masa di mana Mekamato itu diprioritaskan oleh Monster Studio pembuatannya. Bahkan hingga Boboiboy dulu sampai tidak akan mendapatkan sequel versi animasinya dan berakhir sebagai cerita di komik saja. Saking Monster itu memprioritaskan pembuatan animasi Mekamato. Dan kalian juga bisa melihat hasil akhirnya, yang dimana Mekamato itu memiliki kemampuan yang disebut dengan mechanize, yaitu sebuah kemampuan untuk mengupgrade suatu objek. Nah, disitulah letak Monster yang niat membuat animasi Mekamato, yang dimana para fans Nat rasa nggak akan bosan. Itu karena di setiap episodenya Mekamato selalu melakukan mechanize dengan objek-objek yang berbeda, sehingga Nat tuh yakin jika pengerjaannya itu tidak mudah. Bahkan sequence transformasi Mekabot itu selalu berbeda di setiap episodenya. Jadi wajar aja dong jika Nat bilang Monster itu sangat niat membuat animasi Mekamato. Apalagi pembuatan animasinya masih menggunakan server yang lama. Dan hasilnya ini animasinya nggak kalah serunya sama Boboiboy. Wow. Jika kalian suka nonton tokusatsu, Mekamato adalah jawaban yang paling tepat. Itu karena formula dari animasi Mekamato ini mirip dengan Kamen Rider yang merupakan hero berarmor. Ditambah musuh yang dilawannya juga selalu berbeda-beda di setiap episodenya. Apalagi animasinya juga dibalut dengan komedi yang mengundang gelak tawa para penonton. Ya pokoknya Nat rekomendasikan banget buat kalian fans Boboiboy yang belum sempet nonton Mekamato. Untuk musim 1 dan 2-nya bisa kalian akses di channel YouTube Monster Studio. Dan bisa jadi untuk movie-nya akan segera ditayangkan juga di YouTube sama Monster. Yuk ramein Euphoria Mekamato musim 3. Oke? Back to topic. Jadi Nat sudah mengumpulkan beberapa alasan kenapa Mekamato itu kurang populer dibandingkan Boboiboy. Hayulah langsung saja, yuk urang tulikeun. Alasan yang pertama, Boboiboy lebih dulu dikenal. Seperti yang kalian tahu, jika animasi Boboiboy merupakan animasi pertama garapan Monster Studio yang mendapatkan kesuksesan dan popularitas di mana-mana. Semenjak debut pertama kali di tahun 2011, kini Boboiboy sudah berubah menjadi sebuah animasi besar. Sehingga dunia di animasi Boboiboy semakin luas dengan bergabungnya animasi Mekamato sebagai prequelnya dan animasi Papa Pipi sebagai spin-off-nya. Sehingga dengan alasan sederhana, jika Boboiboy itu lebih dulu ada dan lebih dulu debut dibandingkan Mekamato, hal itulah yang menjadi penyebab kenapa kepopuleran Boboiboy itu jauh di atas Mekamato, yang notabene-nya bisa dibilang animasi baru. Ya, gak baru juga sih,
Soalnya nggak kerasa Mekamato udah lumayan lama sebagai animasi monster. Alasan yang kedua, pemunduran tanggal rilis dikarenakan COVID. Seperti yang kalian tahu, jika pada tahun 2020 sampai 2022 merupakan tahun-tahun yang sangat berat. Itu karena pada periode itu dunia sedang terterpa wabah virus COVID-19, yang hal ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terbatas. Nah, seingat Nat, Mekamato itu mengalami pemunduran penayangan, yang dimana harusnya Mekamato movie itu tayang sebelum Mekamato series di tahun 2021. Namun dikarenakan COVID sedang melanda, Monster Studio memutuskan untuk menayangkan animasi Mekamato musim pertamanya terlebih dahulu pada tanggal 4 Desember 2021 pada channel TV berbayar, yaitu Cartoon Network. Bahkan movie-nya itu kembali disalip sama musim keduanya yang tayang pada tanggal 5 Desember 2022. Dan akhirnya 3 hari setelah rilisnya musim kedua, movie-nya tayang juga di bioskop. Harusnya musim ketiganya itu rilis di tahun 2023, tapi entah ada masalah internal apa sehingga Monster Studio gagal menayangkannya di tahun 2023, yang pada akhirnya jatuh di tahun ini 2024. Alasan yang ketiga, penayangan yang terbatas. Nah, ini nih yang Nat rasa jadi penyebab kenapa Mekamato itu kurang populer di kalangan fans Boboiboy. Seperti yang kalian tahu, jika Mekamato mengawali penayangannya itu melalui TV platform berbayar, yaitu Cartoon Network. Sehingga kalian paham dong, jika orang-orang yang bisa menikmatinya hanya orang-orang dari kalangan atas saja yang mampu berlangganan Cartoon Network. Hal ini Nat rasa menjadi faktor utama yang membuat kepopuleran Mekamato kurang luas, yaitu karena penontonnya aja terbatas. Ya mau didistribusikan lebih luas pun ya tetap aja para penontonnya cuma orang-orang berduit aja. Ya kita kalangan menengah ke bawah bisa apa? Pada gigit jari nunggu perilisannya secara global di YouTube. Sebenarnya Mekamato cukup disambut dengan baik dengan viewersnya yang menyentuh jutaan. Namun hype-nya memang kurang kerasa dibandingkan Boboiboy yang hype-nya gila-gilaan, yang menghasilkan viewers belasan juta. Ya walaupun target pasar Mekamato itu global, tapi untuk daerah Asia Tenggara sendiri, Mekamato masih kalah populer dengan animasi anaknya. Tapi di sini Nat berharap semoga para fans Boboiboy juga bisa menikmati animasi Mekamato. Itu karena animasinya memang seseru itu, selalu ada hal baru di setiap episodenya. Dan semoga saja antusiasmenya akan sama seperti perilisan animasi Boboiboy Galaxy musim 2. Oke? Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigatou gozaimashita. Tane, bye. Semangatlah berkalibrasi frekuensi yang sama. Kita jadi tak segairah kamu mendayu selama diramu. Yes! Jadikan hanya aku satu-satu.